Halo, jumpa lagi di Kopi Podcast. Seperti biasa bersama saya Devanu dari 10 Bahasa dan teman-teman saya Devon, Mikael, dan Viko. Ya, jadi kali ini kita punya banyak hal yang mau kita omongin nih. Hal-hal menarik. Apa saja itu? Karena perkembangan dan kemajuan di berbagai hal dengan latar belakang yang ada di ini, kita harus mampu menghargai diri sendiri maupun orang lain. Sikap kita terhadap orang lain tersebut nantinya akan membuat kita mudah beradaptasi dan membawa budaya baik untuk dunia di masa sekarang ini. Nah, bicara soal kebudayaan, kalian tahu nggak masa depan ini penting loh untuk kita memajukan kebudayaan nasional supaya menjadi budaya yang benar-benar kita banggakan. Nah, memajukan kebudayaan nasional bisa dilakukan dengan cara mengembangkan. Contohnya adalah menyebarluaskan. Misalnya kita ingin memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, maka kita bisa mengadakan pameran atau festival budaya sehingga bisa dikenal luas baik itu di luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, mengadakan pameran atau festival budaya bisa menciptakan kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Devon. Podcast kemarin kita kan juga awal membahas tentang pendudukan gitu ya. Nah, itu kan nggak lepas dari yang namanya mobilitas. Nah, pendapat kamu mobilitas di sekarang ini seperti apa sih? Coba dong jelaskan. Mobilitas Cina dari dulu hingga sekarang mengalami peningkatan secara baik sehingga mengirimkan banyak barang-barang hingga ke luar negeri. Cina juga disebut sebagai pengekspor terbanyak, maka dari itu status mobilitas Cina sangatlah baik. Perkembangan Cina sangat pesat sehingga menciptakan CRH yaitu kereta tercepat. CRH adalah salah satu unggulan transportasi bagi masyarakat Cina. Contoh-contoh produk yang masuk ke Indonesia yaitu sering kita jumpai elektronik sebagai barang besar Cina yang mengimpor, dan ada besi dan ada baja dan kendaraan juga. Bagian semua itu berkat kemajuan bangsa Cina pada masa Sun Yat-sen. Wah, negara Cina memang hebat ya. Patut kita contoh. Nah, dari sini apa yang dilakukan Cina yang bisa kita contoh nih? Mungkin Mikael bisa menanggapi ya. Silahkan. Di era pandemi seperti ini, banyak penduduk Indonesia yang nganggur karena terkena PHK dan sulit mendapatkan kerja. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang mulai bekerja di online menggunakan situs-situs jual beli online. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak bekerja di era sekarang ini. Karena ketika kita tidak memiliki pekerjaan, kita akan kesusahan untuk memenuhi sandang pangan kita. Jika itu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kehidupan kita dan menyebabkan kematian semakin banyak. Yang seperti ini akan makin banyak orang yang kesusahan bertahan hidup dan akan mempengaruhi mobilitas penduduk Indonesia ke depannya. Nah, setuju. Jadi era pandemi atau era sekarang ini tidak menjadi penghambat ya untuk kita melakukan sesuatu. Kita bisa berkreasi, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya. Nah, bicara soal berkreasi di era pandemi atau era sekarang ini, kita kan bisa ya, misal kita membuat sesuatu,
Contohnya kita mau buat kerajinan. Nah, aku penasaran nih, kalau kita bahas kerajinan, kira-kira yang harus kita perhatikan, yang harus kita tahu itu apa sih? Mungkin teknik-tekniknya. Dalam membuat kerajinan yang menggunakan bahan keras, diperlukan teknik khusus dalam proses pembuatannya. Macam-macam teknik pada kerajinan adalah teknik ukir tekan, teknik anyam, dan teknik pahat. Pada setiap teknik terdapat kelebihan masing-masing. Oh, jadi itu ya, ada teknik khususnya. Menarik nih, jadi dapat wawasan. Nah, yang seperti ini aku mau bahas nih. Jadi kan aku tahu teknik-tekniknya dalam hal membuat kerajinan ini karena tadi Viko menjelaskan ya pada kita. Nah, jadi aku mau bahas, ini kan yang dinamakan saling membantu atau menolong ya. Jadi kita manusia itu pasti membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan dari siapapun. Di era apapun, tetap yang namanya manusia kita butuh ya. Karena ya namanya juga kita makhluk sosial. Nah, aku mau tanya ke Mikael nih, gimana pendapatmu soal kita butuh bantuan, soal saling membantu itu, apalagi di era sekarang nih, seperti apa sih? Di masa seperti ini kita baiknya membuka mata kita terhadap orang-orang lain yang juga mungkin membutuhkan bantuan kita. Tidak baik jika kita mementingkan keperluan kita sendiri, seperti di cerita rakyat Keong Mas. Saudara Keong Mas sangat iri kepada Keong Mas karena dirinya merasa pernikahan itu tidak adil. Ia melakukan segala cara supaya Keong Mas tidak jadi menikah dengan pangeran. Tetapi karena kebaikan Keong Mas, perbuatan baik pasti akan dapat imbalan yang selayaknya. Jadi Keong Mas pun tetap menikah dengan pangeran, dan saudaranya pun mendapat imbalan yang sepantasnya. Jadi di era sekarang ini baiknya kita menghargai satu sama lain. Wah, pendapat yang bagus ya. Ada ceritanya juga nih. Wah, jadi makin menarik ya pendapatnya, karena disisipkan cerita juga dari Keong Mas. Jadi keren lah. Oke guys, aku juga mau menyampaikan sesuatu nih. Masih bicara soal masa sekarang ya, masa depan ini. Nah, dalam melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, kita pasti selalu melihat sekitaran ya, apa yang ada dalam kendaraan tersebut. Sekarang banyak di tempat-tempat umum yang terdapat seperti poster yang isinya tentang cara melakukan sesuatu. Saat ini, kendaraan umum juga menyediakan seperti petunjuk melakukan sesuatu dalam bentuk poster atau gambar. Contohnya, di dalam bis terdapat poster yang berisi langkah-langkah cara memakai masker dengan benar. Tidak hanya dalam satu bahasa ya, melainkan bisa juga dua. Contohnya bahasa Inggris. Nah, ini aku punya contoh ya, aku bacakan dalam bahasa Inggris. How to wear mask properly. First, wash your hands before and after touching the mask. Next, touch only the bands or ties when putting on and taking off your mask. And third, make sure the mask fits to cover your nose, mouth, and chin. If you use the mask to cover those areas, wash your hands before and after. Next, make sure you can breathe and talk comfortably through your mask. And last, wash reusable mask after each use. If the mask is disposable, discard it when visibly soiled or damaged. Oke, jadi itu yang mau aku bicarain ya.
karena menurutku itu penting untuk kita tahu juga. Dan tadi juga aku ngomong bahasa Inggris, jadi seperti keren gitu ya podcast kita, ada bahasa lain, contohnya Inggris, bahasa yang kita senangi, bahasa yang kita ingin belajar ya. Nah, masih ada nggak nih yang mau kita omongin atau kita bicarakan? Guys, aku punya temen. Nah, dia terampil banget dalam gerak jalan cepat. Dan aku pengen banget deh belajar langsung supaya bisa. Gerak cepat. Oh, jadi terampil dan pengen belajar ya. Nah, bisa nih aku ceritain pengalamanku nih, boleh kan? Oke, jadi aku kan sering denger ya kata jalan cepat atau gerak cepat itu ya, dimanapun ya, di rumah atau di sekolah. Nah, aku penasaran, aku cari pengertiannya di berbagai sumber, dan aku menemukan ternyata jalan cepat itu adalah kita seperti lari, tapi kaki kita itu tidak terputus dari tanah. Jadi kaki kita terus nempel di tanah, tapi kita seperti jalan cepat, kita jalannya cepat. Nah, karena penasaran dan ingin membedakan ya dari lari, maka aku praktekin di luar rumah, dan ternyata kerasa bedanya antara lari dan jalan cepat. Jadi sekarang jadi tahu bedanya. Nah, mungkin kita sering melakukan, namun kita belum tahu. Nah, makanya sekarang kita jadi tahu ya, dari pengalamanku aku ceritain ke kalian. Kita jadi bahas tentang olahraga nih ya. Oke, jadi udah banyak banget kita ngomong-ngomong ya nih hari ini. Kita sudah memberikan banyak wawasan nih pada para pendengar podcast kita nih. Semoga yang mendengar podcast kami ini boleh bisa terhibur dan menikmati podcast kami. Ya, jadi kita sudahkan saja podcast kelompok 1 ini. Nantikan podcast kami yang selanjutnya.